اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nur, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan usia panjang oleh Allah untuk bisa mendapatkan malam pertama bulan kelahiran manusia yang agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira pada malam hari ini masuk bulan kelahiran beliau. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah malam hari ini kita juga akan membahas kitab Syarah Hadits Jibril, masih berkenaan tentang sejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa 9 ashhur. Dan tatkala datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam usia beliau yang ke-51 tahun 9 bulan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala umur 51 tahun 9 bulan, usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti di pertemuan kemarin saya pernah mengatakan, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun itu dikenal dengan tahun Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena baginda Nabi SAW ditinggal oleh 2 orang yang membackup daripada, yang mendukung daripada dakwahnya beliau, yaitu istri beliau Siti Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berdua wafat sehingga baginda Nabi SAW merasa sedih. Setahun setelah peninggalan keduanya, baru Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berjalan sendiri, tidak, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan sendiri dengan diperjalankan beda. Kalau diperjalankan, ya ini botol misalnya saya taruh, kemudian saya pindah ke depan. Ini berarti botol dipindahkan. Ini botol nggak pindah sendiri. Nah itu bedanya. Ya diisrokan, ya diberangkatkan dan berangkat sendiri, beda. Ya seperti halnya baginda Nabi SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang gampang, Bapak-bapak, ya, contoh yang gampang. Tahu semut? Nggih, semut. Semut di rumah sampean, ya, masuk ke dalam kantong baju yang digantung. Tahu-tahu malam ini sampean dapat telepon dari Jakarta, dari Bapak Jokowi misalnya. Halo, ya, Pak Ustadz Syarifuddin ditolong menghadap ke istana besok pagi misalnya, ya. Akhirnya langsung buru-buru cari tiket, berangkat besok pagi habis subuh ke bandara langsung ke Jakarta. Itu semut yang ada di kantongnya Ustadz Syarifuddin ikut ke Jakarta. Semutnya ikut sampai Jakarta.
ketemu dengan Bapak Presiden, ya ngobrol, sore balik pulang ke Batam. Kemudian maghrib ngimamin lagi di masjid, di musola Al-Mukhlisin. Habis sholat isya bajunya dibuka digantung lagi. Semut yang ada di kantong tadi keluar, semutnya keluar. Tak tahu ketemu sama temennya. Saya tadi pagi berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah, kata semut yang berangkat ini, sore maghrib sudah ada di sini. Apa jawaban semut satunya? Gendeng ente, gila, ke Jakarta 1 hari. Dia bilang, kamu keluar dari rumah, dari kamar saja, ya belum tentu 1 hari sudah bisa keluar dari masjid sini nggak mungkin, Kala berdagang itu perjalanan 1 bulan, ya perjalanan 1 bulan. Tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nyampe, ya 1 malam sudah balik lagi, Isra dan Mi'raj. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak percaya, mengatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak waras. Sampai Abu Bakar Siddiq, sahabatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan, sahabatmu ini sudah tidak waras, kata orang-orang Quraisy. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar Siddiq, kalau Muhammad yang bilang lebih dari itu aku percaya. Karena memang baginda Nabi SAW dijuluki Al-Amin dari dulu. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya betul-betul yakin dengan baginda Nabi SAW, dan juga beliau orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, ya tatkala diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Bakar Siddiq. Nah, itu baginda Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ya sampai ke-7, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tatkala ingin melanjutkan perjalanan, baginda Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke Arsy dan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku nggak sanggup kalau lanjutkan perjalanan sampai ya batas langit ke-7, karena ya aku akan binasa, kata malaikat Jibril. Kata baginda Nabi SAW, ya ayatrukul khalilu khalilah, apakah tega seorang teman meninggalkan kawannya? Dia bilang, dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 ditemani, tahu-tahu sudah sampai langit ke-7, tinggal finishnya, ya ditinggal oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, likullin minna lahu maqamun ma'lum. Kami semua ini ada batasannya, wahai Muhammad. Kalau aku melangkah 1 langkah melebihi batasanku, maka aku akan binasa, kata malaikat Jibril. Kemudian baginda Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya menuju Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, disitulah baginda Nabi SAW berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk sebelum baginda Nabi Muhammad atau setelah baginda Nabi Muhammad yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala terkecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an disebutkan falamma qaba qausaini au adna. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjarak antara busur dan anak panah bahkan lebih dekat daripada itu. Ya, berdialog baginda Nabi, kemudian ya berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih oleh-oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa oleh-olehnya? Nanti di sini disebutkan